Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arman Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausaha atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, atau cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Teknologi entrepreneurship. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Konsep dasar kewirausahaan. Latar belakang perlunya kita dalam berwirausaha yaitu salah satunya agar mampu menata masa depan lebih baik. Kita juga diharapkan agar mampu mandiri dan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Terdapat kendala dalam berwirausaha, salah satunya yaitu takutnya kita akan rugi atau bangkrut. Merasa bingung dari mana harus memulai usaha tersebut. Langkah awal untuk menjadi wirausaha yaitu harus berani memulai, berani menanggung resiko, memiliki rencana yang jelas dan optimis dan penuh keyakinan. Cara mendirikan usaha, kita harus menyiapkan dokumen yang untuk suatu usaha, yaitu tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan bukti diri, bisa KTP dan KK. Jenis izin usaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan, dan izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha. Terdapat beberapa faktor penyebab dalam kegagalan usaha, misalnya data dan informasi yang tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi di lingkungan, unsur kesengajaan, ataupun bencana alam. Cara dalam mendirikan usaha yaitu dengan mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, dan diberitakan dalam lembaran negara. Surat usaha izin jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK antara lain nasional, PMA, dan BUJK. Sanksi pembekuan izin perwakilan diberikan kepada BUJK sebagai berikut: mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun. Direksi, komisaris, atau kepala kantor perwakilan BUJK terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJK lain. Terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenaga kerjaan dan terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar. Manajemen dan organisasi dalam kewirausahaan. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan organisasi itu sendiri merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Fungsi dari manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan adapun bentuk umum organisasi yaitu organisasi garis atau lini, organisasi lini dan staf, dan organisasi fungsional. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis, tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut.
Jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Dalam berwirausaha kita itu membutuhkan modal, dan cara memperoleh modal tersebut terdapat dua jenis. Terdapat dua jenis modal usaha, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Dan modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam satu proses produksi. Kebutuhan modal dapat dicari dari berbagai sumber dana, yaitu modal pada perusahaan sendiri, modal asing dari luar perusahaan, dan modal campuran. Kelebihan modal sendiri antara lain tidak adanya bunga atau administrasi, tidak tergantung pada pihak lain, tidak adanya keharusan pengembalian modal. Adapun kekurangannya, yaitu jumlahnya yang terbatas, perolehan relatif lebih sulit, dan lain-lain. Kelebihan modal asing yaitu jumlahnya yang tidak terbatas dan motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban untuk mengembalikan pinjaman sehingga adanya target. Adapun kekurangan modal asing ini yaitu dikenakan berbagai biaya bunga dan administrasi. Modal pun harus dikembalikan dan adanya beban moral. Sedangkan pada modal campuran kelebihannya yaitu presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal itu sendiri. Sekian pada video ini yang bisa saya jelaskan tentang kewirausahaan teknik sipil. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.